Selamat siang sidang jemaat Tuhan. Hari ini saya Agus akan interview orang yang spesial nih. Penasaran? Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut Kakak Purnomo. Yeay. Halo Kak. Halo, apa kabar semuanya? Kabar siapa Kak? Ya kabar para jemaat Tuhan lah. Masa kamu? Kan saya juga pengen ditanya kabarnya. Ya udah, gimana kabar kamu? Biasa aja sih. Ya udah, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Ya, langsung saja. Kita kan di gereja ini tema sebulan itu tentang seputar pelayanan ya Kak ya. Jadi saya penasaran ini, kenapa sih orang percaya harus melayani Tuhan? Ya, pertanyaan bagus nih. Ya, jadi selama ini kan banyak para pelayan Tuhan itu tidak memahami mengapa kita melayani Tuhan, mengapa kita harus melayani. Ya, jadi pelayanan itu adalah bentuk bayar harga kita atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Ya, jadi bukan berarti Tuhan meminta imbalan ya, tetapi adalah ungkapan hati kita karena kita sudah diselamatkan, kita mengasihi Tuhan. Jadi penting bagi kita semua untuk belajar melayani. Wow, jadi pelayanan itu adalah bentuk persembahan kasih kita kepada Tuhan ya. Tapi kan kalau kita pelayanan itu kan ada jadwal ya Kak ya. Jadi kan biasanya aji mumpung nih, nggak ada jadwal, ya udah nggak usah ke gereja, itu nggak apa-apa kan ya. Begini Gus, saya jelasin ya. Waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan waktu bekerja kita sehari-hari jangan disamakan. Kalau kita bekerja, kita bisa istirahat, kita bisa libur, ya kita bisa healing lah kalau istilah anak Gen Z zaman sekarang ya, staycation. Tapi kalau untuk ibadah, kita nggak boleh libur. Kenapa? Sayang dong. Kita skip ibadah cuman karena nggak pelayanan. Waktu kita beribadah itu kan minim sekali. Seminggu cuman sekali, paling lama 2 jam. Masa kita mau skip hanya karena kita tidak pelayanan hari itu? Ya, jadi ibadah itu adalah bukan rutinitas, tetapi sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kamu bertumbuh. Oh iya. Jadi ibadah itu bukan rutinitas, tetapi sebuah kesempatan. Memang Kakak Purnomo ini amazing sekali, luar biasa. Berarti ibadah di luar hari Minggu nggak apa-apa ya di skip ya. Kan yang penting kita udah datang setiap hari Minggu ibadah raya. Kalau orang punya rasa haus akan Tuhan, itu nggak akan merasa cukup sekali beribadah. Sama seperti kalau kamu suka aktivitas nge-gym nih. Kalau sudah ketagihan nge-gym, seminggu sekali cukup nggak kira-kira? Enggak sih. Nah betul, sama kayak ibadah. Kalau orang itu punya rasa haus akan Tuhan, dia pasti akan nyari, dia akan penasaran. Jadi ibadah sekali seminggu itu nggak akan cukup. Dia akan butuh ibadah-ibadah yang lain. Karena fungsi ibadah yang lain itu untuk melengkapi, seperti ibadah youth, untuk melengkapi anak-anak muda, supaya mereka hidup dalam firman Tuhan, dalam pergaulan yang benar. Kemudian ibadah doa, itu akan melengkapi kita, supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan, dengan Allah, lewat doa-doa kita. Dan juga ibadah komik, itu akan mengajar anak-anak kita, supaya mereka bertumbuh, belajar firman Tuhan sejak mereka dini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang awal mula perintisan GBAP Bunga Bakung Apartemen Robinson. Dulu kita mulainya itu dengan doa. Ibu mulai dengan bahkan doa puasa. Lalu dari Solo bisa ke Jakarta, bisa membuka jemaat di situ. Tetapi tanpa doa itu tidak mungkin ya berakar, bertumbuh dan berkembang. Ibu juga mendirikan yang namanya umat sevisi. Jadi bukan hanya jemaat saja yang berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Pintu gereja kami ini terbuka untuk interdenominasi atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di mana ada hati yang sepakat, di situ terjadi mukjizat. Itu juga terjadi pada waktu doa umat sevisi. Banyak terjadi kelepasan, banyak terjadi ya pengusiran setan, kelepasan, baptisan Roh Kudus, dan sakit penyakit disembuhkan, dan benda-benda tulah itu dibakar. Dan setelah tidak ada itu mulai surut roh doanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo sekarang ini bangkit. Kita ini sudah berjalan melewati masa pandemi. Selama pandemi ini sepertinya itu surut sekali kobaran api doa itu. Tanpa doa
kita tidak bisa menjadi orang-orang yang punya iman yang tangguh. Kita perlu kumpul bersama, kita perlu berdoa, kita perlu saling mendoakan, kita perlu mengetahui persoalan orang lain untuk selalu kita doakan dan dampingi. Kalau saya katakan bangkit itu artinya ayo dukung doa hari Kamis. Cuma 1 kali loh dalam seminggu hari Kamis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Ayo kobarkan kembali api Roh Kudus itu. Harus ada yang mulai. Kalau tidak ada yang mau memulai, kapan lagi? Demikian. Tuhan Yesus berkati. Tapi ngomong-ngomong perasaan kita mirip, bener nggak sih? Hah? Masa sih? Tapi saya lebih ganteng kan? Ya nggak apa-apa, tapi yang penting saya lebih GBAP. Kamu juga GBAP. Berarti kita semua GBAP dong. Kita berdua sama-sama Agus Purnomo. Iya. Aku adalah dirimu, dirimu adalah aku. Kita adalah satu. Aku ini adalah dirimu. Ya udah, gitu aja ya. Tuhan Yesus memberkati.